ketika kita mau kampung ini berkah, maka senantiasa kita besarkan agama di desa itu. Senantiasa kita besarkan agama, dahulukan agama. Jangan memandang sebelah mata persoalan agama. Apalagi nih Pak, di desa Jojolo luar biasa. Gudangnya para qori Al-Quran. Gudangnya para penghafal Al-Quran. Lahir, membawa nama baik Kabupaten Bulukumba. Itu berada di desa Jojolo pada ajang-ajang musabakah tilawatil Quran. Makanya perhatikan agama. Kalau perlu Bu Desa berikan support kepada anak-anak yang hafal Al-Quran. Berikan mereka hadiah-hadiah yang besar kepada para qori kita. Jangan Pak, Ibu, lebih besar hadiahnya Pak Domen dibandingkan hadiahnya qori. Betul tidak? Lomba domino dengan hadiah puluhan juta rupiah. Hadiahnya kulkas kalau ada orang kasih nikah. Hadiahnya televisi, lomba domino, kongka tuma Pak Boting. Pas giliran lomba musabaqah tilawatil Quran, juara 1 qori, itu hadiahnya berapa Bu Desa? Ses sajaki. Uku 1 lembar. Jadi jangan kira kalau Nabi bilang anak-anak kau ustaz lebih baik belajar main domino dibandingkan belajar baca Quran. Kenapa? Kalau domen besar hadiahnya, kalau mengaji sedikit hadiahnya. Bagaimana mau turun berkah di kampung kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan orang tua kita, Bapak Haji Andi Sukri Andi Sapewali. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, insya Allah akan jadi ketua. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jojolo beserta seluruh jajaran yang sempat hadir, seluruh tamu undangan, dan seluruh sahabat-sahabat Andi Anwar Purnomo yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita memuji Allah karena Allah pertemukan kita di tempat ini sebagai salah satu wadah silaturahim. Jadi luar biasa itu orang-orang yang berpuasa. Dan ketika kita berbuka puasa, na engka tumapa buka adalah salah satu jalan silaturahim untuk kita. Insya Allah silaturahim ini akan memperpanjang umur kita, akan memanjangkan usia kita. Makanya perbanyak silaturahim. Olehnya itu hari ini hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Tentunya Andi Aan, pemimpin itu besar peluang untuk masuk ke dalam sorga. Bu Desa, pemimpin itu besar peluang untuk masuk ke dalam sorga. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sab'atun yudhilluhumullahu al-yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang mana saat itu tidak ada perlindungan sama sekali. Kecuali perlindungan dari Allah. Siapa salah satu manusia yang dilindungi oleh Allah? Al-Imamul Adil. Seorang pemimpin yang adil.
Apakah dia anggota DPR? Apakah beliau kepala desa? Menjadi seorang pemimpin yang adil itu adalah seorang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi kalau mau ki gampang masuk surga, jadilah seorang pemimpin. Tapi jadi pemimpin yang adil. Tapi Bu Desa, pemimpin itu besar juga peluang masuk neraka. Besar peluang masuk neraka. Kalau apa? Dia jadi pemimpin-pemimpin yang zolim. Pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan nilai-nilai keagamaan. Karena Bapak Ibu, Andiaan, Ibu Desa, ketika kita mau kampung ini berkah, maka senantiasa kita besarkan agama di desa itu. Senantiasa kita besarkan agama, dahulukan agama. Jangan memandang sebelah mata persoalan agama. Apalagi nih Pak, di desa Jojolo luar biasa. Gudangnya para qori Al-Quran. Gudangnya para penghafal Al-Quran. Lahir, membawa nama baik Kabupaten Bulukumba. Itu berada di desa Jojolo pada ajang-ajang musabakah tilawatil Quran. Perhatikan agama. Kalau perlu Bu Desa berikan support kepada anak-anak yang hafal Al-Quran. Berikan mereka hadiah-hadiah yang besar kepada para qori kita. Jangan Pak, Ibu, lebih besar hadiahnya Pak Domen dibandingkan hadiahnya qori. Betul tidak? Lomba domino dengan hadiah puluhan juta rupiah. Hadiahnya kulkas kalau ada orang kasih nikah. Hadiahnya televisi, lomba domino, kongka tuma Pak Boting. Pas giliran lomba musabaqah tilawatil Quran, juara 1 qori, itu hadiahnya berapa Bu Desa? Sesa jaki. Uku 1 lembar. Jadi jangan kira kalau Nabi bilang anak-anak kau ustaz lebih baik belajar main domino dibandingkan belajar baca Quran. Kenapa? Kalau domen besar hadiahnya, kalau mengaji sedikit hadiahnya. Bagaimana mau turun berkah di kampung kita? Pemimpin yang baik itu adalah 1. Jadi beberapa tipe pemimpin yang baik. 1 adalah seorang pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin yang senantiasa menjalankan amanah dari rakyatnya. Amanah dari Allah. Kenapa? Pemimpin itu Pak Ibu dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Maka jadilah seorang pemimpin yang amanah. Diberikan kepercayaan kepada masyarakat, jalankan amanah yang Allah berikan. Jangan lupa kepada masyarakatnya. Amanah, dipercaya. Jangan mina pasti kampanye banyak na janjina. Pokoknya kalau saya jadi kepala desa, saya aspal jalanan dari sana ke sana. Pas naik jadi kepala desa, harusnya sudah ada anggarannya, tapi masuk di kantongnya. Tapi Bu Desa tidak begitu. Bu Desa di? Alhamdulillah. Cuma jangan kira Bu Desa, kebanyakan itu biasa orang sekarang sudah berbuat baik sama kita, tapi selalu dia nilai tidak baik. Betul tidak? Apa monjoy Bu Desa? Malin na mau jadi kepala desa na tidak nak kerja jalanan dari sana ke sana. Yang tidak baik na lihat Bu Desa, dia tidak lihat yang baiknya. Betul tidak? Macam siapa? Tapi di Jojolo tidak ada begitu di? Tidak ada di? Andre Tok Monisei. Apa itu Andiala malam jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Katanya dia cinta kepada orang Jojolo, tapi tidak nak perbaiki jalanan, kata tajam nih. Betul tidak dia? Iya. Makanya jemaah sekalian, pemimpin yang baik itu pemimpin yang amanah. Yang kedua, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang aspiratif. Bagaimana dia menerima aspirasi daripada masyarakat. Duduk bersama, dengarkan keluhan-keluhan tak. Jadi sebentar Bapak Ibu, kalau ada keluhan tak, sampaikan sama anggota DPR tak. Betul tidak? Jangan di media sosial berteriak-teriak. Tahun berapa pemilihan kemarin? DPR? 2019. Saya coblos Andi Aan. Tapi ternyata ada saya inginkan. Belum pina penuhi daripada keinginanku. Dulu na janji baik-baik.
ternyata janjinya hanya janji-janji palsu. Tidak usah berkoar-koar di media sosial. Sampaikan langsung karena beliau ini insya Allah akan selalu menerima aspirasi kita. Betul tidak? Betul. Pemimpin yang baik. Datangi kita, Pak. Ini luar biasa, setiap tahun beliau hadir di tempat ini. Tahun lalu alhamdulillah beliau juga sempat hadir. Dan saya masih ingat karena saat itu saya juga yang ceramah. Luar biasa, bukan hanya datang di saat beliau butuh. Mohon maaf ini, Pak Dewang. Ada tongi tuan anggota DPR sebagian, kalau masih jauh pemilihan, tidak mau ketemu masyarakat. Nah bilangnya, Pak Dewang, meninggal kiben di situ anuta, tim sukses tak dulu. Apa nah bilang biasa anggota Dewang sebagian, biar mi dulu, karena masih jauh di Balandaya. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang hanya datang di saat ada maunya. Makanya jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu menerima saran dari masyarakat. Jadi kalau ada keinginan, tak ada saran, tak ada yang mau disampaikan, sampaikan langsung. Sampaikan dengan cara yang baik, supaya ditanggapi juga dengan cara yang baik. Ini yang kedua. Yang pertama, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang aspiratif, yang menerima aspirasi dan keluhan masyarakat. Kalau Andian dengar tidak keluhan tak? Dengar keluhan tak tidak? Dengar. Apa yang sudah dilakukan Andian di desa Jokjolo ini sudah luar biasa. Kemudian, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melayani, bukan selalu dilayani. Pemimpin itu Bu Desa melayani, bukan dilayani. Bu Desa, kayak Bu Desa di sini kepala desa yang datang, sama dia jadi dua pejabat. Mai Puan Cukri, bukan mi bupati jadi. Ipa desa mami sama dia dua-dua mami. Jadi pemimpin itu pemimpin yang selalu melayani, bukan selalu ingin dilayani. Artinya jadi pemimpin itu pelayan masyarakat. Umar bin Khattab itu suatu ketika beliau sendiri yang memikul beras. Beliau sendiri yang memikul gandum. Karena apa? Melihat ada warganya yang tidak makan. Akhirnya beliau yang langsung datang melayani daripada masyarakat itu. Biasa tongi sekarang pemimpin, ia kali pala nilayani, tidak mau melayani daripada masyarakatnya. Pemimpin yang baik itu Bu Desa membuat masyarakat terasa ringan kalau ada mau naurus, bukan pemimpin yang selalu mempersulit masyarakatnya. Betul tidak? Mana tanda tangan jalan hoja? Tak tuju allo ni hoja Bu Desa. Tapi Bu Desa di sini alhamdulillah kalau ada mau kita tanda tangan biar di sini tanda tangan juga Bang. Biar di jalanan. Alhamdulillah. Pemimpin yang melayani. Bukan membuat susah masyarakat. Jadi luar biasa itu pemimpin. Pemimpin yang baik itu adalah mereka pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang amanah. Pemimpin-pemimpin yang senantiasa menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam kepemimpinannya. Kenapa Rasulullah sukses dalam kepemimpinan beliau? Karena beliau selalu mengedepankan agama. Apalagi yang dicari dalam agama ini. Mau jadi seorang pemimpin, semua sudah diatur dalam agama. Bahkan pemimpin itu Bu Desa, doanya dikabulkan oleh Allah. Salah satu manusia yang tidak tertolak doanya oleh Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Karena apa? Dia akan selalu berdoa yang terbaik untuk masyarakatnya. Lah birim itu kapan buka di? Jadi 2 menit terakhir sebelum kita ambil makanan, maka Bapak Ibu, mari sama-sama di momen bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa menjalin silaturahmi dengan baik, menjalin hubungan persaudaraan kita dengan baik sebaik-baiknya. Kita doakan saudara Bapak Andi Anwar Purnomo beserta seluruh keluarga dalam pelayanan, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Kalau Allah mau mengangkat kita, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka selalulah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak masuk akal Allah akan angkat. Tidak ada yang sulit bagi Allah.
yang jauh di atas akan Allah jatuhkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak di media sosial yang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Itu pakinta kidjene ponto. Itu pakinta kidjene ponto awalnya yang biasa-biasa saja. Bahkan dianggap remeh oleh sebagian orang. Tapi ketika Allah ingin angkat, maka ada-ada saja jalan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Maka teruslah berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan selalu menjadi pahala yang akan menjadikan kita mulia. Bapak Ibu yang terakhir, mari menjelang berbuka puasa banyak berdoa kepada Allah. Menjelang waktu berbuka banyak-banyak mendengarkan kebaikan. Insya Allah setiap kebaikan kita akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas singkat